adik-adik semua, apa kabar di hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaannya sehat-sehat dan diberkati oleh Tuhan. Tetap semangat ya, kita beribadah walaupun hanya lewat online. Kita beribadah dari rumah. Nah adik-adik, jumpa lagi dengan Bunda Nona dan Bunda Monita yang sebentar akan menyampaikan firman Tuhan di dalam ibadah kita hari ini. Nah, adik-adik, mari kita persiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah. Jangan lupa kita tetap siapkan Alkitab. Nah, adik-adik, mari kita semua berdiri, kita bernyanyi bersama Kidung Ceria nomor 349, Semua yang Tercipta. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah menyertai akan kehidupan kami di sepanjang malam, dan kami boleh bangun dan sampai saat ini ya Tuhan, kami masih boleh dalam keadaan yang baik. Ya Tuhan Yesus, kami akan beribadah kepadamu. Biarlah Engkau memberkati ibadah impa kami di hari ini, agar ibadah impa ini ya Tuhan boleh berjalan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Pimpin akan ibadah kami ya Tuhan. Mohon ampun Tuhan untuk semua dosa dan kesalahan yang seringkali kami perbuat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang mari kita bernyanyi Kidung Ceria nomor 184, Bermacam-macam Anak. Pujian dari teman kita. Selamat mendengarkan. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang
Terima kasih pujiannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, pasti semua sudah tidak sabar untuk menunggu firman Tuhan atau mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bunda Monita, mari kita angkat satu pujian. Kita bernyanyi bersama Kidung Ceria nomor 127, Haleluya, Haleluya. Shalom. Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya pagi ini? Semoga adik-adik dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Senang rasanya hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Apakah adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Pastinya sudah ya. Kembali lagi di sini bersama Bunda Monita. Bunda yang akan menyampaikan firman Tuhan. Semoga adik-adik boleh mengikutinya dengan seksama dan penuh hikmat. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terpuji namamu kekal selama-lamanya. Kembali kami datang padamu pada saat ini dengan penuh syukur dan terima kasih karena Tuhan senantiasa menyertai kami. Dan saatnya kami akan membaca firman Tuhan dan selanjutnya mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Tuhan tolong kami semua, urapi dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat mengerti, memahami cerita firman Tuhan yang kami akan dengarkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik, pembacaan firman Tuhan pada minggu pagi ini terambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-20. Kita akan membacanya dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Injil Matius 20 ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Nah, kita akan membaca bersama-sama ya. Dan untuk adik-adik yang belum bisa membaca, boleh melihat video yang akan Bunda tayangkan dalam ibadah ini. Apakah adik-adik sudah siap semuanya? Baik, judul pembacaan kita pada pagi ini adalah perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka,
Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada ya orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus. Adik-adik, judul cerita kita pada hari ini sesuai dengan sabda Bina Anak adalah "Aku hidup oleh kemurahan Tuhan." Nah, tadi kita sudah mendengarkan bacaan Alkitab yang menceritakan perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Perumpamaan ini merupakan jawaban Tuhan Yesus atas pertanyaan salah seorang muridnya yang bernama Simon Petrus. Adik-adik, Simon Petrus menanyakan upah apa yang mereka terima jika mengikut Tuhan. Nah, melalui cerita ini, Tuhan Yesus hendak mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa ketika mereka menjadi pelayan Tuhan yang dalam perumpamaan ini diibaratkan dengan para pekerja di kebun anggur, semua itu adalah karena Tuhan yang mau bermurah hati melibatkan mereka dalam pekerjaannya. Adik-adik, para pekerja yang ditemui pagi-pagi benar adalah mereka yang digambarkan sebagai orang-orang yang dipanggil terlebih dahulu dalam pelayanan kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang sudah berpengalaman, memiliki kemampuan yang luar biasa. Tapi sayangnya seringkali mereka bersikap sombong, adik-adik, dan menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Itulah sebabnya mereka pun menuntut upah yang lebih besar. Para pekerja terdahulu protes kepada pemilik kebun anggur. Bukan hanya karena mereka merasa telah capek bekerja seharian, akan tetapi mereka iri hati kepada pekerja-pekerja yang bekerja lebih sore. Mereka merasa pekerjaan mereka lebih baik dari yang lainnya.
sehingga para pekerja yang lain tidak pantas menerima upah yang sama dengan mereka. Itulah sebabnya pemilik kebun anggur tidak suka dengan sikap sombong dan iri hati mereka. Sementara itu adik-adik, para pekerja yang baru dipanggil di siang dan sore hari adalah mereka yang dianggap tidak mampu bekerja dan tidak dapat diandalkan. Namun adik-adik, justru Tuhan memandang mereka sebagai orang-orang yang dapat diandalkan. Tuhan memakai hidup mereka dan memberi berkat yang sama seperti para pekerja yang terdahulu. Sebab Tuhan mau bermurah hati kepada mereka yang seringkali dianggap tidak layak. Tuhan mau membangkitkan kepercayaan diri mereka dan memberi motivasi yang baik agar mereka pun bersemangat untuk maju dan bermanfaat bagi orang lain. Siapa di sini yang mau menjadi berkat dan bermanfaat bagi orang lain? Ayo tunjuk jarinya. Ya. Nah, adik-adik, dari kisah perumpamaan ini, Tuhan Yesus ingin agar murid-muridnya dan juga kita semua mengerti bahwa Allah mau bermurah hati kepada semua orang. Ia tidak hanya memanggil orang-orang yang mampu saja, tetapi juga kepada orang-orang yang sering dianggap tidak mampu dan melibatkan mereka dalam pekerjaannya. Nah, demikian juga Tuhan mau melibatkan adik-adik dalam pekerjaan Tuhan yang mendatangkan kebaikan dan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan sudah meletakkan kemampuan dan bakat dalam diri adik-adik sekalian. Ada yang bisa bernyanyi, ada yang bisa menari, ada yang bisa bermain peran, ada yang bisa membaca puisi, dan lain sebagainya. Nah, semua itu bisa digunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Ingat juga bahwa kita tidak boleh sombong dan meremehkan teman yang lain. Sebab Tuhan senang dengan anak yang pandai, namun rendah hati. Dan Tuhan juga sayang kepada anak-anak yang mau terus belajar bangkit dari rasa malas. Hidup adik-adik semua berguna di dalam Tuhan. Tuhan mau memakai hidup adik-adik untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Adik-adik mau menjadi berkat bagi banyak orang? Tentunya mau ya. Kita semua adalah anak-anak Tuhan yang hebat, anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang berguna bagi bangsa, bagi orang tua, bagi orang-orang ada di sekitar kita, bagi gereja, dan bagi Tuhan. Sampai di sini cerita kita pada pagi hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, minggu lalu Bunda Maya ada memberikan tugas untuk kalian. Ayo, siapa saja yang sudah mengerjakan tapi lupa mengumpul? Nah, minggu depan boleh dikumpul ya kalau yang belum sempat mengumpul. Tapi kita akan lihat siapa saja yang hari ini sudah mengumpulkan tugas yang diberikan oleh Bunda Maya. Ayo kita saksikan bersama. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengumpulkan tugas minggu lalu. Semoga tetap terus rajin ya untuk mengumpulkan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh bunda-bunda dan kakak-kakak layan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, untuk tugas aktivitas minggu ini, kembali lagi
kita akan mengucapkan ayat hafalan yang terdapat di dalam Mazmur 25 ayat 8. Ayat hafalan dari Mazmur 25 ayat 8 yang bunyinya demikian. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Nah, adik-adik, tolong hafalkan dan seperti biasa direkam dan dikirimkan kepada Bunda. Dan Bunda akan tayangkan pada IMPA minggu depan bersama-sama dengan tugas yang diberikan oleh Bunda Maya. Bunda tunggu ya. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah mendengarkan cerita firman Tuhan? Pasti seru loh cerita firman Tuhan yang telah kita dengar. Semoga firman Tuhan yang telah kita dengar itu menjadi berkat di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, adik-adik semua, marilah kita meresponi firman Tuhan kita dengan bernyanyi Kidung Ceria nomor 289, Yesus kawan anak-anak, bait 1 dan baitnya yang ketiga. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan pujian dari teman kita. Nah, sekarang yang akan mengisi pujian adalah Bunda-bunda. Selamat mendengarkan. Terima kasih ya atas pujiannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat yang akan disampaikan oleh Bunda Monita. Adik-adik, saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan berdoa bersama-sama, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa di surga dengan penuh syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan bagi kami di sepanjang ibadah IMPA kami pada pagi ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah apa yang kami lakukan ini
berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami boleh diingatkan bahwa hidup kami adalah kemurahan dari Tuhan. Oleh sebab itu, ajarlah pada kami supaya kami tidak menjadi anak-anak yang sombong dan anak-anak yang suka iri hati. Tapi biarlah kami senantiasa menjadi anak-anak yang rendah hati dan bisa membanggakan Engkau dan keluarga kami. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, dan kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sampai saat ini belum bisa mengikuti IMPA bersama-sama dengan kami. Tuhan, tolong mereka, lihat keadaan mereka. Jika mereka sakit ya Tuhan, Engkau mau sembuhkan. Jika mereka malas atau lalai, tolong gerakkan hati mereka supaya mereka boleh beribadah minggu depan bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami, adik-adik layan yang mungkin dalam minggu ini berulang tahun. Kami doakan kepada mereka biarlah damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan boleh melingkupi kehidupan mereka. Berdoa juga untuk orang tua kami, orang tua anak-anak layan dimanapun mereka berada. Tuhan mau jaga dan lindungi, sertai dalam pekerjaan atau aktivitas yang mereka lakukan. Tuhan mau jaga dan lindungi. Berdoa juga untuk adik-adik atau anak-anak yang kelas 6 yang akan menghadapi ujian kelulusan, ujian akhir sekolah. Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan, semangat, dan kemampuan sehingga ketika menghadapi ujian nanti mereka boleh mengerjakan tiap-tiap soal yang diberikan oleh guru dengan sempurna dan mereka akhirnya memperoleh hasil yang baik dan memuaskan, dan mereka boleh melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP yang lebih tinggi. Tuhan Yesus, berdoa juga untuk adik-adik layan yang kelas 1 hingga kelas 5 yang akan menghadapi ulangan semester kenaikan kelas. Tuhan juga mau menolong mereka, memberikan mereka juga kesehatan, kekuatan, kedisiplinan belajar supaya mereka dapat mengikuti ulangan semester nanti dengan tubuh yang sehat, dengan siap, dan boleh mengerjakan setiap soal yang diberikan oleh guru-guru dengan baik dan memperoleh hasil yang baik pula, dan akhirnya mereka boleh naik kelas dengan nilai yang baik. Ya Tuhan Yesus, saat ini juga kami berdoa untuk guru-guru dan teman-teman kami di sekolah. Tuhan, walaupun kami tidak bersama-sama bertatap muka secara langsung bersama guru dan teman-teman kami yang lain, Tuhan juga mau menjaga dan melindungi mereka, memberikan mereka juga senantiasa kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Kami rindu ya Tuhan untuk dapat kembali bersekolah seperti dulu lagi, bersama-sama di sekolah untuk menimba ilmu dengan penuh sukacita. Tapi karena pandemi COVID-19 yang belum berlalu ini, Tuhan biarlah kami juga tetap diberikan semangat untuk belajar di rumah kami masing-masing. Dan jika boleh ya Tuhan, jika Engkau berkenan, biarlah COVID-19 ini boleh berlalu dari bumi ini sehingga kami boleh beraktivitas kembali seperti sedia kala. Tuhan Yesus, saat ini juga kami berdoa untuk gereja kami, gereja GPIB Sumber Kasih Bontang. Tuhan juga mau memberkati dalam setiap pelayanannya, berkati Ibu Pendeta Tia, berkati Bapak Pendeta Sewaya Hali, berkati Bapak Pendeta Stanley Kayurupan, berkati juga seluruh majelis yang ada. Biarlah mereka boleh menata layan gereja ini dengan baik. Berdoa juga untuk kakak-kakak, bunda-bunda layan yang Tuhan sudah percayakan untuk melayani adik-adik layan di GPIB Sumber Kasih Bontang. Tuhan memberikan senantiasa kebersamaan, kesetiaan, semangat kepada para pelayan untuk dapat melayani secara khusus, melayani anak-anak dengan baik. Berdoa untuk orang-orang yang sakit. Kami teringat untuk Bunda Els yang dalam proses pemulihannya. Tuhan memberkati, biarlah Bunda Els senantiasa diberikan kekuatan, semangat,
dan boleh pulih kembali seperti sedia kala dan dapat beraktivitas kembali dengan baik. Berdoa juga untuk adik-adik layan mungkin atau orang tua, sanak keluarga dimanapun mereka berada yang sedang sakit. Tuhan menolong, memberikan kesembuhan bagi mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Tuhan juga kiranya mau memberkati bangsa ini supaya bangsa Indonesia tetap dalam lindungan Tuhan, dijauhkan dari mara bahaya, dari perpecahan, dari hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Bahkan sepanjang minggu yang akan kami jalani ke depan, Tuhan bersama-sama kami selalu. Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan kami. Tuhan memberkati setiap pelajaran kami dan kami boleh melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kepadamu ya Tuhan kami berserah dan mohon ampun untuk setiap dosa kami, dan kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wah, tak terasa ya adik-adik, ibadah kita hari ini hampir selesai. Nah, sebelum kita tutup, mari kita semua berdiri lagi. Kita mengangkat lagi satu pujian dari Kidung Ceria nomor 269, Tinggallah dalam Yesus. Kita akan menerima berkat. Mari kita semua berdiri, kita bernyanyi Kidung Ceria nomor 358. Tuhan Allah beserta engkau. Sampai bertemu
adik-adik, ibadah infak kita di hari ini telah selesai. Semoga kita semua selalu diberkati oleh Tuhan. Sampai jumpa, dadah.